Kulo sebutan sekeco. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa 'allamahul bayan. Wa anzalal Qur'ana bi absahil lisan ala nabihil mab'usi ilal insi wal jan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min adnan wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan, amma ba'du. Al-mukarramun, para alim, para ulama, para kiai, wabil khusus segenap jajaran pengurus wilayah Nahdlatul Ulama, hadir di tengah-tengah kita Profesor Kiai Haji Abdul A'la, Gus Mujib, Gus Hakim Jaili, dan Gus Samsudin, serta rombongan PWNU yang insya Allah juga akan dihadiri oleh Kiai Haji Marzuki Mustamar yang masih dalam perjalanan. Yang terhormat segenap pengurus PCNU Sumeneb sebagai tuan rumah beserta seluruh MWC yang diundang pada saat ini, baik jajaran Suriah maupun Tanfidiyah. Hadir di tengah-tengah kita Bapak Kiai Haji Panji dan Suriah Kiai Hafidhi. Alhamdulillah menemani kita pada acara turba malam hari ini. Yang terhormat segenap jajaran pengurus cabang Nahdlatul Ulama Pamekasan, baik jajaran Suriah maupun Tanfidiyah. Hadir Rois Suriah, Pak Kiai. Oh, tidak hadir. Ya, oke, Muzamil. Kemudian Ketua Tanfidiyah Pak Kiai Taufik. Ngudah Kiai seporan. Oh, sini kaki. Dan seluruh jajaran pengurus cabang Pamekasan yang hadir jauh-jauh dari Pamekasan ke Sumeneb, para mustasyarin dan sahibil ashabil ma'ahid yang hadir pada malam hari ini yang sangat saya hormati, semua saja para kiai yang sangat saya muliakan, tanpa mengurangi rasa hormat saya tidak bisa menyebut satu-satu nama panjenengan semuanya. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Maulana Azza wa Jalla, pada malam hari ini kita ditakdir oleh Allah untuk bersama-sama bisa bermuajahah untuk menyatukan langkah dan menyatukan barisan kita. Karena Nahdlatul Ulama saat ini oleh dunia diakui sebagai organisasi kemasyarakatan yang mengajarkan ajaran Islam rahmatan lil alamin, yang mampu menjadi alternatif ajaran agama Islam yang akan dipakai di seluruh dunia. Oh, Masya Allah. Mohon izin, mohon maaf segenap pengurus cabang Masa Lembu, baik Suriah maupun Tanfidiyah yang hadir, yang sangat saya hormati. Begitu juga pengurus cabang dari Kangean, baik Suriah maupun Tanfidiyah. Nyoon sepora sejar aja, kelopain. Lengkatase nih, ujo nih, tak sebut, tak saya gitu. Hadirin rahimakumullah. Salawat dan salam semoga terlimpah kearifan agung baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam
keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya. Para kiai, para ibu nyai yang sangat saya hormati, tidak lupa juga Sohibul Bait, Sohibul Makan wal Makanan, pengurus MWCNU Gapura, betul ya? MWCNU Gapura, salah satu MWCNU yang kaya, yang punya gedung cukup representatif sehingga bisa digunakan untuk pertemuan pada malam hari ini. Para kiai, para ibu nyai yang sangat saya hormati dan saya banggakan, sekali lagi hari ini Nahdlatul Ulama ini betul-betul diminta oleh komunitas muslim maupun non muslim untuk menyebarkan ajarannya kepada mereka. Sami'tu bin nafsi, saya dengar sendiri dawuh dari tokoh Libanon, dawuh dari tokoh-tokoh Timur Tengah yang hadir pada acara Isomil. Tolong bawa ajaran Nahdlatul Ulama ke negeri kami, karena kami ingin seperti Indonesia dan Nahdlatul Ulama. Maka beruntunglah kita yang sekarang masih kokoh memegang teguh ajaran Nahdlatul Ulama yang disebarkan oleh Kiai Hasyim Asy'ari beserta Kiai Wahab Hasbullah. Selamat datang Kiai Marzuki Mustamar. Kiai Bisri Samsuri dan muassis Jamiah Nahdlatul Ulama lainnya. Monggo ya, salam. Ngereng, ning ada nih. Monggo Gus Mujib, Gus Najib, Gus Amin, monggo. Kulo lanjutaken ya Marzuki. Tidak kurang hampir utusan dari negara-negara Eropa datang ke PBNU karena mereka yakin bahwa negeri mereka tidak mungkin dibatasi Islam yang masuk ke negara mereka. Maka mereka kepingin Islam yang masuk ke negeri mereka adalah Islam seperti Islamnya Nahdlatul Ulama. Nah, itulah mengapa kita membungkus Islamnya Kiai Hasyim Asy'ari, Islamnya Kiai Khalil Bangkalan Madura, Islamnya yang diajarkan oleh pendiri pesantren Lukgulu, pesantren yang ada di Pamekasan, pesantren-pesantren yang ada di seluruh Madura, dengan nama Islam Nusantara. Kenapa? Karena Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sudah diambil juga oleh mereka yang menampilkan Islam yang marah. Nek segone belis, nek segone ngajak tokarang. Nah, maka kita bungkus casingnya saja Islam Nusantara, tetapi islinya adalah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka catat baik-baik, yang dimaksud dengan Islam Nusantara menurut para kiai sudah saya tawarkan pada saat pertemuan ini, yaitu ma'tada alaihil muslimuna fi Nusantara. Jadi ajaran yang dibiasakan sudah berlaku sejak zaman Islam dibawa oleh Wali Songo, i'tada al-muslimuna fi Nusantara. Seperti yang sudah kita amalkan mulai dulu. Siapa muslimuna fi Nusantara itu? Alladzina lazamu sunnatan nabi wa tariqatas sahabah, yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi dan juga ajaran serta jalan para sahabat, khususnya khulafaur rasyidin. Dalam segi apa? Fil aqaid ad-diniyah wal a'mal al-badaniyah wal akhlaq al-batiniyah. Baik dalam akidah, ideologi,
syariat maupun di dalam akhlak tasawuf, iman, Islam, ihsan, tiga-tiganya seperti yang diajarkan oleh para beliau mulai zaman Wali Songo yang disebutkan oleh Mbah Hasyim Asy'ari bahwa sebelum tahun 1330 itu semua perilaku dan ajaran yang berkembang di Indonesia, ajaran Islamnya, madhabnya satu, akidahnya satu, amaliyahnya sama semuanya. Baru setelah tahun 1330 kata beliau tertulis di dalam kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, mulailah ada Islam yang macam-macam. Ada yang Wahabiyah, yang Rafidiyah, ada yang Ibadiyah dan sebagainya yang disebutkan di dalam kitab itu. Setelah saya hitung 1330 itu persis dengan tahun 1912. Allahumma sholli ala Muhammad. Tahun yang terdulu. Jadi hadirin para kiai, para ibu nyai yang sangat saya hormati dan saya banggakan. Maka itulah yang kita maksud. Ketika Khatib Am PBNU datang ke Amerika dan Eropa memberitahukan tentang ajaran apa isi daripada Islam rahmatan lil alamin yang dikembangkan Nahdlatul Ulama yang disebut dengan Islam Nusantara, maka hampir semua koran memberitakan selama 1 minggu dan menjadi trending topik. Artinya ajaran Islam yang diamalkan oleh para kiai di Sumeneb dan sekitarnya dan juga yang dikembangkan di Pamekasan dan seluruh Madura serta seluruh Indonesia, itulah yang kemudian menjadi harapan mereka bahwa Islam itu mohon diajarkan juga dan dikembangkan di negara-negara mereka. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka Nahdlatul Ulama hari ini di setiap tempat, di setiap negara itu menjadi organisasi yang betul-betul dihormati, yang betul-betul dihormati. Bahkan tidak kalah tokoh-tokoh besar dunia menaruh hormat kepada Nahdlatul Ulama, kepada tokoh-tokohnya yang ditemui. Bahkan mereka bangga dengan konstruksi bernegara yang diberikan oleh para pemimpin Nahdlatul Ulama di Republik Indonesia, di mana Indonesia tidak mendirikan negara Islam tapi mendirikan negara kesatuan Republik Indonesia dengan Pancasila sebagai falsafah yang menyatukan seluruh bangsa. Tidak kurang dari Syekhul Azhar, Syekh Thayyib menyatakan beruntung bangsa Indonesia mempunyai Pancasila. Mempunyai Pancasila, karena dengan Pancasila itu berbagai macam etnis, berbagai macam aliran di Indonesia itu bisa duduk rukun, bisa hidup berbangsa dan bernegara di Republik Indonesia. Nah, inilah makanya pada hari ini Nahdlatul Ulama memprogramkan turun ke bawah. Supaya apa? Supaya kita mengerti bahwa isu-isu yang dikembangkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang selalu menjelek-jelekkan Nahdlatul Ulama, yang selalu menjelek-jelekkan tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama, itu jangan sampai mempengaruhi kecintaan kita kepada Nahdlatul Ulama. Sampai saya menangis ketika orang kiai dari Jawa Tengah mengatakan, Kiai Munib kalau tidak keliru, dawuh di atas podium, wahai hadirin sekalian, tahukah panjenengan semuanya, saya ini bangga menjadi anggota Nahdlatul Ulama. Tidak usah jadi pengurus, jadi anggota NU saya bangga, saya bersyukur. Jangankan jadi anggota, bagaikan saya ini jadi debu yang menempel di bendera Nahdlatul Ulama, itu saya bangga. Kenapa? Karena dengan menempel di bendera Nahdlatul Ulama, saya berharap bisa mendapat syafaat Nabi dan barokah pendiri NU bersama-sama masuk surganya Allah.
Amin ya robbal alamin. Para kiai, para hadirin hadirat rahimakumullah, di tengah-tengah fitnah yang merajalela di Republik Indonesia dan di seluruh dunia pada saat ini, maka persatuan dan kesatuan kita sangat dibutuhkan. Disinilah visi dan misi kita harus sama. Satu antara jamiah dan jamaah. Warga kita jangan sampai kemudian lengah lalu lepas dari kita. Jangan sampai. Nanti Kiai Marzuki akan secara rinci menjelaskan apa saja yang harus kita lakukan. Hadirin rahimakumullah, kita tahu bahwa Nahdlatul Ulama berdiri untuk menjaga sisi keagamaan dari bangsa di dunia, yaitu dengan mengutus Komite Hijaz, karena pada saat itu bermadhab akan dilarang oleh pemerintah Arab Saudi, dan kuburan Nabi Muhammad akan dihancurkan oleh mereka. Alhamdulillah, dengan Komite Hijaz ini berhasil kuburan Nabi tidak dihancurkan, dan penduduk dunia, muslim dunia masih bisa bermadhab dan diperbolehkan untuk mengikuti salah satu madhab dari 4 madhab atau 5 madhab yang diakui dunia. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang kedua, Nahdlatul Ulama juga berjuang secara ijtimaiyah bagaimana memerdekakan bangsa ini. Alhamdulillah, dengan doa para kiai, perjuangan para kiai, bahkan 10 tahun sebelum merdeka, Kiai Wahab Hasbullah sudah membangkitkan semangat rakyat Indonesia dengan nyanyian yang panjenengan nyanyikan tadi. Yalal waton, yalal waton, yalal waton. Bangkit semua, sehingga ketika ada PKP pertama, angkatan pertama di Jawa Tengah, yaitu di daerah Pemalang, itu menyanyikan Yalal waton, maka orang sepuh-sepuh itu datang. Iki ono opo, iki tembang disi. Ini nyanyian dulu kuno ketika saya muda ini, kok sekarang muncul lagi, ada apa ini, ada apa? Jadi mereka tertarik, ini ada apa, ada apa? Subhanallah, itulah kelebihan Nahdlatul Ulama. Allah sedang menggerakkan seluruh warga NU untuk bersatu, supaya apa? Ketika ada fitnah, ketika ada sesuatu yang mengancam negeri ini, yang mengancam Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka Nahdlatul Ulama akan tampil di depan sendiri untuk melarang dan menolak mereka dan menyelamatkan bangsa Indonesia dan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Alhamdulillah, sejarah mencatat bahwa para kiai yang berperang bersama santrinya, tentu dengan komponen-komponen lain, bangsa ini mampu untuk mengusir penjajah. Bahkan setelah kita merdeka, mereka datang lagi, sekutu datang lagi ke Indonesia, di mana di belakangnya ada Belanda membonceng yang ingin menjajah kembali. Alhamdulillah, ulama Madura bersama ulama-ulama Jawa datang di Surabaya untuk bersama-sama musyawarah tanggal 21-22 Oktober 1945 dan menghasilkan sebuah rumusan yang disebut dengan resolusi jihad, bahwa hukum menyelamatkan bangsa Indonesia dari penjajah dan hukum mengusir penjajah, mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia adalah wajib ain bagi orang yang tidak punya udzur dan berdomisili tidak lebih dari masa Fatul Qasri. Subhanallah, keputusan ini keputusan yang amat dahsyat dan membuat tokoh-tokoh Eropa bingung. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan harapan dan cita-cita mereka. Mereka datang dengan sombongnya bahwa dalam hitungan hari, paling lama 1 minggu, maka Indonesia akan mampu mereka kuasai. Tetapi ternyata berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun mereka kalah dengan arek-arek Jawa Timur, arek-arek Surabaya, termasuk arek-arek Madura. Ya, arek Madura boleh. Allahumma sholli ala Muhammad. 2 jenderal mereka mati berkalang tanah. Jenderal Malabi lalu diganti mati juga. Dan di dalam sejarah tentara Inggris tidak pernah terjadi. Maka kalau panjenengan ke Inggris,
Ya, jangan lupa jalan-jalan ke madhab tentara Inggris, ke museum tentara army mereka itu, museum army mereka. Kata teman saya, 2 orang sudah yang melapor kepada saya, yang cerita kepada saya. Ketika masuk ke museum itu ditanya, "Where do you come from?" Siapa orang nah? Nyoba-nyoba. I am from Jakarta. I am from Indonesia. Yang jaga museum itu langsung berdiri. Hormat kepada teman saya yang dari Indonesia. Hormat. Sama, yang satu juga gitu. Beberapa bulan kemudian ada teman saya sama, ketika tahu dari Indonesia dia berdiri. Ditanya, "Kenapa kamu menghormat kepada saya?" Ya, karena dicerita di sini museum ini nggak ada ceritanya jenderal kami mati 2 sekaligus kecuali di negeri campian di Indonesia. Maduro dilawan. Karar. Itulah kehebatan bangsa Indonesia, para santri. Subhanallah. Jadi oleh karena itu, siapapun yang menjadi presiden, yang menjadi menteri, yang menjadi gubernur, yang menjadi bupati, maka mereka harus menghormati Nahdlatul Ulama dan berterima kasih kepada Nahdlatul Ulama. Kenapa? Karena saham terbesar negeri ini adalah milik Nahdlatul Ulama. Maka panjenengan jangan heran kalau ada kemudian orang menawarkan untuk merubah NKRI menjadi negara khilafah, menjadi negara komunis, menjadi negara hahaha hehehe. Tahu sarok norok. Kenapa? Mereka tidak berjuang. Yang berjuang adalah kita, walaupun dengan komponen-komponen bangsa lainnya. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Silakan buka sejarah. Walaupun selama 32 tahun dikubur dalam-dalam oleh Orde Baru, tetapi yang namanya minyak tekai kubur lem-delem mesti roh oma keluar. Betul apa enggak? Nah, oleh karena itulah bersyukur kita masih ada di Nahdlatul Ulama. Maka Nahdlatul Ulama karena berdirinya seperti itu, dan NU berdiri tidak serta-merta langsung kepengen mendirikan organisasi lalu berdiri, tidak. Ini melalui riadoh yang panjang. Mulai tahun 2020 datang rombongan mau menemui Kiai Khalil Bangkalan Madura untuk meminta izin mendirikan organisasi kumpulannya para ulama. 2002 datang lagi, tetap tidak disetujui oleh beliau. Tidak disetujui, maka para ulama terus istikharah dan istisyarah, musyawarah dan istikharah sambil berikhtiar memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tahun 1925 datanglah restu dari tokoh Kiai Madura yang sangat karismatik pada saat itu, yaitu Kiai Khalil Bangkalan Madura. Saya ingin mengatakan, kalau Kiai Madura tidak mengizinkan NU berdiri, maka sampai saat ini tidak ada Nahdlatul Ulama. Hidup Madura. Lu kan betul loh. Maka hari ini ketika Kiai Salam Sohib ini, cucunya Kiai Bisri Samsuri, ya, sebagai ketua panitia, ingin memutuskan kita mau turba dari mana, maka yang dipilih pertama Madura. Takut kualat kata Kiai Marzuki itu. Canggolang nih. Kada aki Madura Kak Dintonon. Dan yang kedua, karena Madura itu tidak kenal yang namanya Covid. Ada mati corona lah. Caca yang Madura. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi tetap kita harus menghormati protokol kesehatan. Saya mohon maaf karena tadi masker saya ketinggalan di mobil. Saya diajak Gus Mujib, ya, saya ikut mobilnya beliau sehingga masker saya tadi ketinggalan. Masuk tadi tidak pakai masker dan ini sudah disiapkan untuk Kiai Marzuki. Oh beda ponengki, semua orang aja. Kak Dinto khusus ya, nikah beda pengkempengah.
Nah, bedebeng kempeng aja. Ini kan larang ya. Ki. Made in Madura. Jadi oleh karena itu Nahdlatul Ulama adalah merupakan jam'iyah diniyah ijtimaiyah. Jadi tidak hanya diniyah saja Nahdlatul Ulama, tidak hanya ngurusi agama saja, tetapi juga ngurusi ijtimaiyah. Maka NU adalah merupakan organisasi sosial sosial keagamaan. Artinya apa? Sebenarnya Nahdlatul Ulama itu adalah organisasi keagamaan sosial, ya. Tetapi agar cara bacanya enak, sosialnya didahulukan baru keagamaan. Tapi diniyahnya tetap di depan. Dia harus dipegang oleh orang-orang yang mengerti agama. Dia harus disetir, disupiri oleh orang-orang yang mengerti agama. Orang yang tidak mengerti agama tidak akan mengerti tentang Nahdlatul Ulama. Para kiai, para hadirin, hadirat sekalian adalah merupakan orang-orang yang saat ini diberi amanat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama mengembangkan dan meneruskan ajaran Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari dan juga semua pendiri Nahdlatul Ulama di Republik Indonesia, khususnya di Madura pada saat ini. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan amanat ini dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Maka ikhtiar diniyah yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama adalah istiqomah mempertahankan dan menumbuh kembangkan konsep, sikap, perilaku Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah atau Islam Nusantara dengan maksud dan definisi yang sudah saya sebutkan tadi. Panjenengan saat ini melihat medsos, bagaimana kita dijelek-jelekkan, bahwa kalau sholat 20 rakaat itu bid'ah, bahwa kalau baca kunut itu bid'ah. Alhamdulillah, saya tinggal nunjuk, Kiai Marzuki sudah menjelaskan. Iki lo dalile. Istighosah, tidak ada dalilnya itu bid'ah. Memang Kiai NU ini pinter bikin-bikin ajaran ini. Ternyata istighosah tidak hanya hadis, dalilnya langsung Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ittastaghitsuna rabbakum. Ketika engkau wahai Nabi Muhammad bersama para sahabat beristighosah, minta tolong sama Tuhanmu. Hanya bedanya tastaghitsuna itu fi'il mudhari', istighosah isim masdar, bilangnya ndak ada dalilnya. Bener tak ada dalil lah cong, beun tak ngerteh. Beda. Beun tak ngerteh. Bahkan mereka yang bilang ndak ada dalilnya, ndak ada dalilnya, ndak ada dalilnya, tanyakan. Panjenengan bisa baca kitab? Tak tahu. Tak bisa baca kitab. Teka maca kitab saya baca, saya maos Kak Disa. Yang dibaca itu hanya kitab-kitab yang diajarkan oleh guru-gurunya saja. Dia tidak mau baca kitab-kitab lain. Bagaimana ulama-ulama yang lain beda pendapat, para ulama yang begitu dahsyat untuk kemaslahatan umat, itu mereka tidak mengerti. Sehingga pokoknya sudah harus begini, harus begitu. Akhirnya salah. Saya masih ingat ada mubalik televisi, ditanya oleh hadirin yang pada saat itu. Saya tanya, bagaimana hukumnya? Tadi kan panjenengan nerangkan bahwa yang bisa menyebabkan mahram antara lain adalah menyusui, ya, dengan menyusu maka menyebabkan mahram. Bagaimana suami-suami yang menyusu kepada istrinya? Wah, itu tidak boleh, itu jadi mahram itu. Dengan singkat dia jawab seperti itu. Masya Allah, ngelus-ngelus dada ya. Ya itulah mereka. Bahkan dengan lantangnya mereka mengatakan orang yang mengadakan maulid Nabi itu adalah sedang menceritakan, sedang meriwayatkan, sedang memperingati kesesatan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Na'udzubillahi min. Kenapa? Karena coba lihat Al-Quran. Wa wajadaka dolang fahada, dan aku temukan engkau Muhammad dolan dalam keadaan dol fahada, maka kemudian aku beri petunjuk. Doa itu jelas. Jadi Muhammad, tidak bilang Nabi Muhammad lagi, Muhammad itu dolan ketika lahir itu, ketika kecil sebelum menjadi nabi, dolan dia. Ini Al-Quran yang ngomong. Nah, memang tidak pernah baca kitab, tidak pernah baca tafsir. Gimana dia mau ngerti?
Kalau kita buka kitab, Masya Allah, antara lain Imam Baghawi mengatakan yang dimaksud dolan di situ bukan tersesat, sesat ajarannya bukan, tetapi yang dimaksud Kanjeng Nabi bingung. Visi di Mekah dalam menurut sebagian riwayat, suatu hari beliau bingung, ya, naik ke perengan, naik ke bukit di Mekah, kemudian tidak bisa kembali ketika masih kecil. Sebagian riwayat lagi kata Imam Baghawi, ya, beliau itu ke Syam, kemudian tunggangannya dituntun oleh iblis laknatullah sehingga jauh dari rombongan. Alhamdulillah malaikat Jibril turun, maka kemudian dituntun kendaraannya kembali kepada rombongannya. Itulah yang dimaksud dolan. Fahada itu artinya ditunjukkan oleh malaikat Jibril oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Muhammad. Begitu itu loh. Mereka menjelek-jelekkan ajaran Nahdlatul Ulama, kiai-kiai Nahdlatul Ulama. Karena mereka tidak ngerti. Seenaknya comot sana, comot sini. Memang sepintas bahwa jadaka dolan fahada sepertinya benar. Nabi itu tersesat, kemudian dapat petunjuk dari Allah. Loh, kalau Nabi tersesat, kita ini sebelum ngerti berarti rajanya sesat. Masya Allah. Jadi seperti itu para kiai, para hadirin hadirat rahimakum. Alhamdulillah, alhamdulillah sekali lagi ikhtiar mempertahankan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah harus kita laksanakan bersama-sama. Kita kuatkan bahwa kita tidak sembrono. Kiai-kiai di Madura tidak sembrono mengadakan tahlilan, lok telok, tok petok, pak polo, nyatos, nyebu, naon. Ini semua ada dasarnya, ada dalilnya. Bukan ajaran Hindu, bukan ajaran Buddha. Saya sudah kumpul sama ketua majelis agama, termasuk dari Buddha, dari Hindu. Tidak ada itu di Buddha, Hindu, lok telok, tok petok, pak polo, catos itu tidak ada. Jadi oleh karena itu ajaran Islam, itu budaya kita, itu diambilkan dari hadis-hadis yang diceritakan antara lain di dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi karangan Imam Abdurrahman As-Suyuti. Alhamdulillah berkat panjenengan semuanya, ya, yang terus mengajarkan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah sehingga ajaran kita masih tetap eksis. Tapi sebagian anak-anak kita yang tidak mau belajar, mereka hanya buka medsos, ya, kemudian tersesat karena apa yang mereka baca adalah bukan pendapat-pendapat ulama-ulama NU. Inilah yang perlu kita selamatkan bersama. Yang kedua, ikhtiar ijtimaiyah. Nahdlatul Ulama sejak awal berdirinya menyatukan diri dengan perjuangan kebangsaan, mulai melawan penjajahan, persiapan dan proklamasi kemerdekaan, aktif dalam BPUPKI, mempertahankan kemerdekaan, resolusi jihad dan perang gerilya sabilillah, Hizbullah, membangun demokrasi dan pemerintahan era Bung Karno, ya, pemerintahan era Bung Karno, dan juga revolusi 65 melawan PKI. Alhamdulillah NU aktif. Bahkan pada saat Bung Karno, para kiai supaya panjenengan tahu, jangan ikut-ikutan orang-orang yang menjelek-jelekkan tokoh NU. Karena intinya supaya panjenengan tidak senang sama NU. Itu intinya. Ketahuilah bahwa sejak zaman Kiai Hasyim Asy'ari itu sudah dijelek-jelekkan. Mbah Hasyim itu sudah dijelek-jelekkan. Kenapa? Gak usah ikut Mbah Hasyim Asy'ari. Kenapa? Hasyim Asy'ari itu antek-anteknya penjajah Jepang. Itu buktinya dia diangkat menjadi menteri agamanya pada saat itu. Padahal Mbah Hasyim mempunyai ijtihad sendiri untuk menyelamatkan ajaran Islam pada saat itu. Kalau tidak, maka Islam akan dihabisi oleh Jepang dengan agama Shinto-nya. Kiai Wahab Hasbullah ketika menerima nasakom, karena menurut ijtihad beliau setelah berdebat dengan kiai-kiai NU, kiai yang tidak setuju jangan kiai. Kalau tidak keliru, yang tidak setuju antara lain juga Kiai Bisri Samsuri. Kita jangan masuk di nasakom. Apa kata beliau? Sudahlah kita masuk dulu. Kenapa? Kalau kita tidak masuk, maka pemerintahan Soekarno akan dikuasai, dikelilingi oleh PKI-PKI itu. Maka kita harus masuk supaya Soekarno bisa kita setir, bisa kita kuasai sebagai pemimpin negara. Maka akhirnya masuklah di nasakom. Apa? Kata Islam yang lain. Itu loh. Wahab Hasbullah itu mohon maaf, kata mereka ini, kalau kepalanya dibuka, batok kepalanya itu isinya palu arit. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau sekarang ada medsos lebih banyak lagi bulian-bulian.
orang yang kita cintai dan kita banggakan, dan saat ini kita lihat ya bahwa Allah menunjukkan beliau adalah kekasih Allah. Siapa? Kiai Haji Abdurrahman Wahid yang dekat dengan kita, yang kita semua tahu ya, yang hidup ini ketika beliau hidup masih menangi beliau, dijelek-jelekan, antek-anteknya Israel, musyrik, macam-macam Gus Dur itu. Tapi begitu beliau wafat sampai dengan hari ini yang ziarah itu berbondong-bondong, berbis-bis, sementara orang yang dulu mencaci maki ya, tokoh Islam juga mati, nggak ada yang menziarahi, paling semut. Bilih si dateng. Na'udzubillahi min. Gus Dur semua orang tahu karena keikhlasan beliau. Beliau adalah wali mastur, wali fi zamani, itu Gus Dur. Oleh karena itu kita jangan ikut-ikutan. Oh saya ikut NU-nya Mbah Hasim, ndak ikut NU-nya Gus Dur, ndak ikut NU-nya ini, NU-nya itu. Jare sopo rek? Podo. Sama NU dari dulu sampai sekarang sama, inti ajarannya, akidahnya sama, syariatnya sama, akhlaknya sama. Yang beda hanya dalam kita memprogramkan segala sesuatu. Karena dulu tidak pakai HP, sekarang harus pakai HP. Kalau dulu tidak pakai TV, sekarang pakai TV. Alhamdulillah kita punya TV 9 dan sekarang sudah berdiri kembali ya, Aula Media TV. Aula Media TV Nahdlatul Ulama Jawa Timur. Tepuk tangan untuk PWNU. Sehingga nanti akan berbagi tugas, semuanya digarap, khususnya Madura. Saya minta tolong, karena ini eranya digital, maka Madura jangan sampai ada yang tidak bisa menonton TV 9, terutama di kepulauan. Supaya apa? Supaya betul-betul tahu, oh begini ternyata Kiai-Kiai NU ajarannya seperti ini. Bisa melihat pengajian Kiai Marzuki Mustamar, Kiai Agus Ali Masyhuri, ya semuanya akan ditayangkan langsung oleh TV 9 dan juga AMTV. Sehingga kita ngerti. Sehingga kalau ada ajaran-ajaran lain maka lewat semuanya. Nggak, bukan begitu Islam yang benar. Itu loh kata Kiai Marzuki, itu loh kata Kiai Ali Masyhuri, dan seterusnya dan seterusnya. Para hadirin hadirat rahimakumullah, alhamdulillah di tahun 1965 ketika komunis ingin menguasai Republik Indonesia ini, maka para kiai dan sejarah mencatat paling di depan kiai-kiai menugaskan kepada teman-teman sahabat-sahabat Banser dan Ansornya, semuanya bergerak. Kenapa? Mohon maaf, mohon izin, pada saat itu ya, pada saat itu tentara dan polisi ya, itu ketika menghadapi tokoh-tokoh PKI ini banyak yang kenapa? Karena PKI tokohnya saat itu banyak yang tidak mempan ditembak, kebal senjata, ditusuk tidak bisa, dilawan juga melawan. Alhamdulillah dengan Banser dan Ansor tidak perlu pakai senjata, cukup pakai penjelin. Dipukulkan penjelin langsung lemes. Siapa yang memberikan penjalin? Kiai, karena penjalinnya sudah diwiriti oleh para kiai. Alhamdulillah Indonesia selamat dari komunis. Kalau tidak para, Masya Allah, panjenengan akan menangis. Ketika saya ziarah ke makamnya Imam Bukhari di Uzbekistan, lalu kemudian saya sholat karena sudah masuk waktu duhur, sudah adzan, yang sholat hanya rombongan dari Indonesia. Orang yang dari sana hanya 3 yang jaga masjid itu, yang ikut sholat bersama-sama. Di luar banyak orang yang melihat kita sholat. Ketika saya tanya sama tour leader saya, ini yang di depan, yang di luar itu muslim atau non muslim? Loh, itu Islam semua. Islam semua itu. Iya, Islam semua. Loh, kok tidak sholat mereka? Karena tidak tahu caranya sholat. Orang Islam tak oneng cara nabojeng. Kenapa? Karena Uzbekistan baru merdeka 10 tahun dari jajahan Uni Soviet. Dikuasai Uni Soviet puluhan tahun. Masya Allah. Kalau ada orang sholat ditembak, kalau ada orang belajar Quran ditembak. Yang paling berat kalau ada orang meninggal harus disolati jenazah. Nah, setelah dikubur orang yang sholat jenazah, katanya tour leader saya, ditangkap lalu dibunuh.
Alhamdulillah Indonesia selamat. Saking komunis menang, mungkin tidak ada pondok pesantren, tidak ada orang yang bisa sholat. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Itulah pentingnya ber-NU. Kalau tidak ada NU, Masya Allah, habis Indonesia ini. Maka ini panjenengan yang dari jauh-jauh, dari luar pulau, naik perahu dari Kangean, waktu saya 6 jam, yang biasanya 7 jam sampai 9 jam. Alhamdulillah karena ada Kiai Anwar Mansur, Kiai, waktu itu perinya cepat, ya, karena beliau baca Hizbul Bahar. Siut, depan. Enggak, ini sungguhan ini. Jadi beliau ikut rombongan pada saat itu. Nah, antara lain, jadi kelebihannya Kiai Anwar Mansur. Para kiai, para hadirin hadirat rahimakumullah, panjenengan yang dari jauh datang ke tempat ini untuk NU, insya Allah pahalanya sangat besar sekali. Saya dapat kiriman dauhnya Habib Lutfi. Habib Lutfi sudah berdoa, ya Allah, saya kepengen berhenti untuk ngurus Nahdlatul Ulama, untuk ngurus NU. Ketepatan beliau sekarang jadi Rois Am, ya istilahnya, Rois Am di Thariqah Mu'tabaroh Nahdlatul Ulama. Karena umur saya sudah 70 tahun, tetapi kata beliau, saya dirawi Kanjeng Nabi. Dirawi Kanjeng Nabi. Jangan tinggalkan NU, dampingi NU, dampingi NU terus sampean di Nahdlatul Ulama. Itulah ijtihad kamu, thariqah kamu, supaya kamu tetap di Nahdlatul Ulama. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini sekelas Habib Lutfi, apalagi kita. Apalagi kita yang kayak gini nih, yang banyak dosanya. Maka beruntunglah kita ada di Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan sampai mati tetap di Nahdlatul Ulama dan diakui sebagai santrinya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Maka Nahdlatul Ulama secara ijtimaiyah terus bergerak dan bergerak. Sehingga alhamdulillah ketika Indonesia tahun 98-99 terjadi perubahan dari Orde Baru ke Orde Reformasi, kita tampil di depan sendiri. Kita tampil di depan sendiri. Tiba-tiba para kiai bersama-sama bermusyawarah. Ini perlu adanya kendaraan supaya kita bisa menaikkan pemimpin menjadi pemimpin Indonesia. Alhamdulillah era reformasi pertama, Kiai Haji Abdurrahman Wahid Gus Dur sebagai kader Nahdlatul Ulama terbaik memimpin negeri ini menjadi Presiden Republik Indonesia. Alhamdulillah. Dan ternyata beliau ditunjuk sebagai pemimpin, sebagai presiden, sudah beliau omongkan sendiri, sudah dawuh sendiri sebelum jadi presiden, bahwa saya nanti jadi presiden hanya untuk menyelamatkan Indonesia. Karena pada saat itu Indonesia akan dicabik-cabik menjadi negara-negara kecil-kecil, dibagi-bagi oleh orang-orang di luar Indonesia. Tapi alhamdulillah dengan kepiawaian beliau keliling dunia untuk menyadarkan pemimpin-pemimpin dunia supaya Indonesia jangan diganggu, jangan dicabik-cabik. Alhamdulillah Indonesia selamat. Ternyata beliau harus turun dari kursi kepresidenan. Apa kata beliau ketika beliau sudah di-impeachment untuk tidak menjadi presiden? Kata beliau, saya gak paten, gak jadi presiden, gak apa-apa. Bahkan ketika dari Situbondo, dari Madura, ya, banyak yang mengirimkan berita, Gus, kami adalah pasukan berani mati, kami ingin membela sampean supaya sampean tidak keluar dari istana. Apa kata beliau? Untuk jabatan tidak perlu dibela dengan mengalirkan darah. Itulah pemimpin yang sangat hebat. Cuman seperti ini nggak usah. Sekarang hanya untuk wibawa, anggotanya dikerahkan semuanya untuk membela dirinya. Masya Allah. Inilah yang menyebabkan Indonesia kemudian seperti sekarang ini. Di sini kita wajib tahu bahwa pemimpin-pemimpin Nahdlatul Ulama betul-betul uswah hasanah bagi kita sekalian. Alhamdulillah di era reformasi ini kita terus melakukan hal-hal yang positif. Sampai kemarin PBNU juga memperhatikan bagaimana Palestina, sehingga meninstruksikan kepada seluruh pengurus dan warga Nahdlatul Ulama untuk secara spesifik membantu warga Palestina dengan menyumbang mereka dan mendoakan mereka. Alhamdulillah di Jawa Timur kiai-kiai sepuh bersama Habib Syekh bersama-sama
dengan pemimpin Jawa Timur Ibu Khofifah Indar Parawansa, begitu juga pemimpin Kabupaten dan Kota Pasuruan Gus Ipul ya, dengan Gus Ishad, dan semua tokoh hadir di Pasuruan untuk ikut mendoakan Palestina dan juga mensupport sumbangan untuk Palestina. Alhamdulillah. Para hadirin rahimakumullah, insya Allah Nahdlatul Ulama adalah ajaran yang diajarkan oleh para pendiri Nahdlatul, mengambil dan meneruskan ajaran Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang jika kita pegang dengan sebaik-baiknya kita akan selamat di dunia dan akhirat. Untuk itu kita harus memperhatikan ada al-harakatul khomsah, ada 5 gerakan, ada panca gerakan ya, panca haroka, ada al-harakatul khomsah yang harus kita lakukan bersama-sama. Yang pertama adalah kaderisasi. Karena saya yang sepuh-sepuh ini ya, ini zaman akan terus berkembang. Mohon maaf, saya dengan anak saya itu sudah jauh. Jadi kalau sudah pegang HP itu saya harus mikir sampai 1 jam, anak saya cukup 2 menit. Apa bah? Ini kesulitan nak, selesai. Saya tidak bisa. Ini artinya memang generasinya sudah nggak sama. Generasinya tidak sama. Nah, oleh karena itu perlu ada kaderisasi supaya tidak putus. Ini loh ajaran Nahdlatul Ulama, supaya nyambung. Maka nanti yang kelima ya, dari al-harakatul khomsah itu harus ada literasi ya. Ada literasi dakwah di situ. Jadi apa saja yang diajarkan oleh kiai-kiai NU dan apa saja yang dilakukan oleh kiai-kiai NU supaya bisa ditiru oleh generasi berikutnya. Itu 2 sudah. Jadi pengkaderan, kemudian literasi dakwah. Yang ketiga, pendidikan. Pendidikan ini kita mohonkan baik di PCNU Kangean, di PCNU Masalembu ya, di PCNU Sumeneb, di PCNU Pamekasan, ini supaya ada lembaga pendidikan favorit, lembaga pendidikan yang bagus. Paling tidak 1. Alhamdulillah kalau lebih. Jadi tingkat dasar ada, SMP ada, SMA ada, sanawiyah, aliyah ada. Alhamdulillah kalau ada perguruan tingginya. Supaya apa? Supaya warga NU semuanya sekolah di lembaga milik NU. Karena sekolah ini penting para kiai, para hadirin hadirat rahimakumullah. Ketika anak kita disekolahkan tidak di lembaga NU, jangan salahkan. Ketika kemudian dia kelas 5, dia kelas 6 SD, belum SMP nih, bapaknya kemudian bakar kemenyan seperti yang diajarkan oleh gurunya ya, sambil baca Al-Fatihah ila hadrati, langsung tempat pembakaran menyannya ditendang oleh anaknya. Musyrik bapak ini, tidak boleh. Duh, kok bisa nak? Iya, kata ustadz saya ini musyrik. Tidak bisa. Kalau sudah seperti itu, siapa yang salah? Siapa yang salah? Orang tuanya. Karena menyekolahkan anak di lingkungan orang yang amaliyahnya tidak sama dengan kita. Nah, disinilah pentingnya kita punya lembaga yang sangat bagus supaya tidak ada alasan, oh yang pilihnya NU tidak ada yang bagus, jadi saya sekolahkan di sana. Padahal itu hanya omong saja, Sebenarnya pendidikan adalah seperti yang diajarkan panjenengan, itu sudah bagus. Tetapi mari tampilannya perlu kita menjadikan lembaga pendidikan kita paling tidak di setiap cabang ada 1 lembaga pendidikan yang baik. Lalu yang keempat, kita mohonkan di semua PC itu ada fasilitas kesehatan, sehingga punya rumah sakit. Nanti Kiai Marzuki akan menjelaskan secara panjang lebar. Yang paling akhir, ekonomi ya. Tolong ekonomi diperhatikan, karena insya Allah persaingan kita ke depan adalah persaingan ekonomi. Tolong jangan sampai karena kita ngamuk sama itu yang ada ret-retnya itu, inrat al-rat ya. Nah, ini jangan ngamuk-ngamuk saja. Mari kita saingi dengan NU Maret ya. Dengan NU mendirikan kita sendiri, BMT kita dirikan. Bahkan pengurus PWNU Jawa Timur dalam menghadapi 1 abad Nahdlatul Ulama itu sudah merencanakan kita akan membangun 100 rumah sakit dan 100 BMT ya, 100 BMT, dan mungkin ratusan juga kita ingin mendirikan NU Maret dan Maret-Maret yang milik kita ini.
Begitu juga 100 rumah sakit se-Jawa Timur. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Intinya bagaimana kesejahteraan masyarakat kita bisa kita berikan bersama sehingga kita bisa maju dan bisa melaksanakan agama dengan sebaik-baiknya. Intinya menjelang 1 abad Nahdlatul Ulama, perlu kita menegaskan bahwa posisi NU adalah jam'iyah diniyah ijtimaiyah. Nahdlatul Ulama bukan organisasi politik. Ini sangat penting sekali. Bukan organisasi politik. Maka kalau di NU jangan berpikir saya kepingin jadi bupati, saya kepingin melalui NU nanti jadi apa namanya itu DPRD. Jangan. Karena di NU ini khusus mikirin Nahdlatul Ulama. Perkara sampean diminta itu bukan karepnya sampean, karepnya orang lain. Betul apa enggak? Kalau sampean kepingin duduk di kursi jabatan politik, silahkan, jangan di Nahdlatul Ulama, silahkan pandangan di partai politik. Betul apa enggak ya? Betul apa enggak ya? Supaya ada perbedaan ya, bahwa ini loh NU ya, ini partai politik, ada perbedaan secara prinsip. Insya Allah dengan seperti ini maka kita yakin Nahdlatul Ulama ke depan akan menjadi lebih baik. Nah, oleh karena itu pemimpin Nahdlatul Ulama ini juga kita kembalikan seperti masanya Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, masanya Kiai Wahab Hasbullah, masanya Kiai Bisri Samsuri. Di situ Suriah itu menunjuk Tanfidiyah, tidak usah dipilih, jadi Tanfidiyah ditunjuk karena memang Tanfidiyah adalah pelaksana tugas dari Suriah. Suriah seperti sudah terlaksana ketika muktamar di Jombang dan juga sudah dilaksanakan di PC-PC pada saat sekarang ini, yaitu dipilih melalui Ahlul Halli wal Aqdi. Maka kita usulkan besok ketika muktamar yang akan datang, muktamar yang ke-34, kita mohon nanti supaya kita bersama-sama dengan PCNU semuanya mengusulkan hal yang sama, bahwa ketua Tanfidiyah itu dipilih tidak dengan one man one vote, tapi dipilih oleh Rois Suriah terpilih yang didampingi oleh Ahlul Halli wal Aqdi. Nah, kalau sudah seperti ini, maka para beruang itu tidak bisa lagi mempermainkan Nahdlatul Ulama. Betul ya? Nah, sekarang kan masih bisa itu. Ya, para beruang ini, beruang, sepesen benyak. Nah, oleh karenanya yang paling akhir para kiai, para hadirin hadirat rahimakumullah, saya minta tolong bersama-sama mari ikhtiar dohir sudah kita sebutkan dan nanti akan ditambah dijelaskan kembali oleh Kiai Marzuki Mustamar. Ikhtiar batin minta tolong mari kita tingkatkan istighosah kita, doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa sebagai pengurus Nahdlatul Ulama harus punya wiritan. Ya, jangan kalah dengan LDII. LDII itu kalau sudah mau jadi petugas yang mubaliknya itu harus topo pendem dulu. Dipendem. Ya, terakatnya dipendem. Nah, kita tidak perlu dipendem-pendem, tidak perlu. Ya, tetapi kita punya pegangan wiritan dari para pendiri Nahdlatul Ulama. Kita punya ya Jabbar ya Qahar, ya Jabbar ya Qahar. Kita punya sallallahu ala Muhammad. Kita punya hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Sehingga semua pengurus NU insya Allah tidak ada yang sulit mencari nafkah, tidak ada yang sulit cari makan. Dan alhamdulillah hari ini para pengurus Nahdlatul Ulama semuanya paling tidak punya sepeda motor. Kalau sepeda tidak punya, mungkin sudah punya helmnya. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekali lagi mudah-mudahan kita semuanya diakui menjadi santrinya Mbah Hasyim Asy'ari dan terus di Nahdlatul Ulama sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.